Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan tugas untuk memenuhi UAS mata kuliah pemrograman Web 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tufail dan teman-teman saya yaitu Ahdan Rafid Fadila dan Muhammad Tifa Herdiana. Oke, baik. Bisa dilihat di layar. Terdapat sistem pendataan pemesanan tiket seminar atau disebut dengan nama aplikasi Knowledge++. Knowledge++ adalah sistem pendataan pemesanan tiket seminar yang digunakan oleh admin untuk mendata pemesan dalam memesan tiket seminar. Oke, dan di sini terdapat soal-soal ujian UAS pemrograman Web 2, yaitu nomor 1, buatlah desain aplikasi berupa use case dan activity diagram, struktur database atau bisa kita kenal ERD, dan rancangan layar. Saya akan menjelaskan use case diagram. Oke, di sini terdapat dua aktor, yaitu pemesan dan admin. Di sini pemesan memberikan data ke admin berupa data, nama, instansi, jenis acara yang dipilih, dan sebagainya. Lalu admin akan masuk ke dalam aplikasi, login, dan mengelola data pemesan, mengelola data jenis acaranya, mengelola data acara, mengelola data pemesanan, dan mengelola data admin. Selanjutnya adalah kelas activity class diagram. Ya, saya akan menjelaskan activity diagram. Pada activity diagram sini aktornya yaitu pemesan dan atau admin. Pertama-tama, admin masuk ke halaman login, sistem akan merespon ke halaman login dan si admin akan memasukkan user dan passwordnya. Dan apabila salah, sistem akan mengembalikannya ke halaman login dan apabila benar akan mengarahkan ke halaman admin. Selanjutnya, admin akan mengelola data adminnya. Setelah selesai, masuk ke halaman pemesanan, sistem akan merespon menampilkan halaman pemesan dan admin akan masukkan data pemesan. Setelah selesai, admin masuk ke halaman jenis acara dan sistem akan merespon ke halaman jenis acara. Setelah itu, admin akan masuk ke halaman acara, sistem responnya untuk menampilkan halamannya. Terus admin masukkan data acaranya, setelah itu admin masuk ke halaman pemesanan, sistem merespon untuk ke halaman pemesanan dan admin akan masukkan data pemesanan dan setelah selesai semua akan melakukan logout. Selanjutnya ERD. Baik, di sini saya akan menjelaskan ERD. Di ERD ini terdapat 5 entity di mana ada admin, jenis acara, pemesanan, dan pemesan. Di mana admin ini mempunyai atribut yaitu ID bertipe int10, username bertipe varchar50, password bertipe varchar50, dan nama bertipe varchar50. Selanjutnya juga di sini ada jenis acara, ada atribut yaitu ID integer 10 dan jenis varchar bertipe varchar50. Lalu di acara ini terdapat atribut juga yaitu ada ID bertipe int10 dan jenis acara ID bertipe int10. Jenis acara ID ini merupakan foreign key dari jenis acara. Selanjutnya itu ada template bertipe varchar 100, tema bertipe varchar 100, tanggal acara bertipe date, harga tiket bertipe int20, kuota tiket bertipe int10, dan status acara bertipe varchar 10. Kemudian di sini ada pemesan di mana pemesannya bertipe atributnya yaitu ada ID bertipe int10, nama bertipe varchar 50, instansi bertipe varchar 50, email pemesan bertipe varchar 50, dan gender bertipe varchar 10. Kemudian di pemesanan ini juga sama ada ID bertipe int10 dan pemesanan ID bertipe int10. Pemesanan ID ini merupakan foreign key dari pemesanan. Nantinya data ini akan dapat diambil ID-nya atau data-data dari pemesannya. Kemudian acara ID ini bertipe int10 juga, bertipe foreign key juga, di mana data ini akan dapat mengambil data dari acara ini. Lanjut ke tanggal daftar bertipe date, jumlah beli bertipe int10, dan total harga bertipe int20. Di sini ERD ini mempunyai berbagai macam relasi di mana admin dapat mengelola pemesanan. Kemudian jenis acara juga memiliki hubungan one to many di mana satu jenis acara dapat memiliki acara. Dan juga pemesan ini bertipe one to many juga di mana satu pemesan
dapat memiliki atau membeli banyak pemesanan, dan juga acara ini juga one to many, di mana satu acara dapat memiliki banyak pemesanan seperti itu. Baik, lanjut ke soal selanjutnya, yaitu rancangan layar. Di rancangan layar ini kami membuatnya di Figma. Di Figma ini, baik, kami akan langsung menjalankan aplikasinya. Nah, pertama-tama di halaman login dulu. Ini merupakan rancangan layar dari halaman loginnya, di mana user harus melakukan login sebelum masuk ke aplikasinya. Ketika ketika user sudah mengisi username dan password, kemudian kita klik login, maka akan langsung mengarahkan ke daftar admin. Nah, di daftar admin ini terdapat banyak fitur di mana ada tambah, ubah, hapus, reset password, dan expose Excel. Tambah ini digunakan untuk menambah data-data sesuai dengan apa yang ada di admin, seperti kayak username dan name-nya. Lanjut ke ubah juga sama, untuk mengubah sesuai dengan apa yang kita pilih ID-nya, sesuai dengan apa yang setara dengan ininya. Setelah itu hapus juga sama, sesuai kita pilih, maka data itu akan terhapus, dan jika kita reset password, maka passwordnya itu akan kita bisa ubah. Di mana di sini untuk menggunakan password baru, dan di sini untuk mengulangi password yang input password yang sudah baru, mengulanginya. Di sini juga ada export Excel untuk mengekspor data-data yang ada di tabel ini. Lanjut ke pemesan. Di pemesan ini juga sama, ada fitur tambah, ubah, hapus, dan export Excel kurang lebih sama seperti admin tadi. Jenis saja juga sama seperti di admin tadi, ada tambah, ubah, hapus, export Excel sesuai dengan apa yang ada di atributnya. Kemudian di daftar acara ini hampir sama, ada fitur tambah, ubah, hapus, export Excel sama seperti yang admin tadi sesuai dengan apa atributnya. Kemudian di sini ada bedanya, ada fitur upload, di mana upload ini digunakan untuk mengupload cover dari flyer dari acara webinarnya, seperti itu, atau seminarnya. Di sini acaranya sudah. Lanjut ke chat acara, di mana chat acara ini menunjukkan seperti perbandingan stok kuotanya dari acara ini. Di sini kami membuat tidak hanya pie saja, tetapi juga ada kolom dan basic line. Ini hanya contoh saja ya, saya menyampaikan pie chart saja. Lanjut ke pemesanan. Pemesanan ini hampir sama admin tadi, ada fitur tambah, ubah, hapus, export Excel, di mana tambah, ubah ini sesuai dengan apa yang ada di atributnya, seperti itu. Dan export Excel ini untuk mengekspor tabel-tabelnya. Lanjut ke laporan. Laporan ini sama, ada fitur-fiturnya, yaitu ada show 10 rows ini untuk menampilkan data 10 misalkan di tabelnya. Copy ini untuk copy ternya, dan ini untuk downloadnya, yaitu ada CSV, Excel, PDF, dan print. Kemudian di sini juga ada, di laporan ini terdapat chart, di mana chart ini untuk menunjukkan misal bandingan dari apa yang ada di laporannya. Hampir sama tampilan seperti ini. Kemudian ke soal selanjutnya, yaitu ada buat aplikasi. Buat aplikasi ini ada berbagai macam ketentuan, di mana ada theme, ada fitur login, navigasi menu, proses CRUD, proses transaksi, fitur upload file, fitur laporan detail dan rekap, dan fitur grafik dari rekapnya. Ada 3. Di sini kami membuat theme sesuai dengan apa yang ada di Bootstrap SB2 admin, seperti yang ini. Lanjut kita demokan saja aplikasinya. Kita login dulu, maka akan nampil ke halaman adminnya. Lanjut ke penjelasan halaman admin. Untuk pada halaman admin ini ada fitur tambah, ubah, dan hapus. Tapi di sini juga ada reset password untuk mengubah passwordnya yang lama menjadi yang baru. Untuk lihat source code-nya, admin controller line 52.
pada line 52 ini masuk ke source code atau codingan untuk menambah data adminnya. Untuk menambah data admin sendiri ada formnya, ada requirementnya sendiri, yaitu username. Untuk username berupa huruf. Untuk password ada requirementnya sendiri, yaitu alphanumerik atau huruf dan nomor, dan panjangnya 4. Selanjutnya admin harus memasukkan nama untuk membuat data baru. Nah, ke bawah ke 164. Nah, untuk reset sendiri ada requirementnya sendiri. Untuk reset password baru, yaitu passwordnya harus berupa alphanumerik atau huruf dan angka, dan panjangnya harus 4. Dan untuk memasukkan konfirmasi harus memasukkan password yang sama seperti password baru dan konfirmasi password baru untuk mengkonfirmasi passwordnya dan untuk mengganti passwordnya. Ke aplikasi. Untuk selanjutnya ke navigasi ke pemesan. Di pemesan ini ada fitur tambah, ubah, hapus, dan ekspor Excel apabila ingin mengekspor data yang ada di aplikasi ke Excel. Semua data di sini udah masuk ke database. Semua pemesan, data pemesan seperti nama, instansi, email pemesan, gender sudah masuk ke database. Selanjutnya jenis acara. Fiturnya hampir sama seperti pemesan tadi, ada tambah, ubah, dan hapus, dan ekspor Excel. Tapi di sini menampilkan jenis acaranya ya, seperti seminar, workshop, atau sharing knowledge. Belum termasuk menunjukkan data detailnya seperti seminar dan temanya apa. Di sini hanya menampilkan jenis seminar atau jenis acaranya saja. Selanjutnya ke acara. Oke, selanjutnya di layar menampilkan menu acara yang isinya itu terdapat berbagai daftar acara dari jenis acara, tema, harga tiket, dan lain-lain. Menu acara ini hampir mirip dengan menu pemesan yang sudah dijelaskan tadi, tetapi ada satu tambahan fitur button, yaitu upload, yang mana kita dapat memasukkan atau mengubah gambar di field template acara tersebut. Dan di sini contoh, kita ingin mengupload gambar pada suatu tema acara. Oke, klik buttonnya. Upload. Oke, di sini terdapat choose file, yaitu kita bisa memilih gambar yang ingin kita pilih. Lalu kita klik button upload-nya untuk mengupload template acara tersebut. Lalu coba kita lihat di halaman acaranya ya. Di field kota tersebut tiket itu akan selalu berkurang jika terdapat suatu pemesanan tiket pada acara tersebut. Lalu kita coba lihat codingan yang dimana kota tiket akan berkurang jika ada pemesanan baru di acara tersebut. Terdapat di controller pemesanan. Kita lihat pemesanan di line 90 sampai 91. Oke, di situ terdapat kuota tiket yang mana akan dikurang jika terdapat jumlah pembelian tiket. Selanjutnya kita ke chart acara. Chart acara, halaman chart acara. Di sini terdapat perbandingan kuota tiket per acara yang akan menyesuaikan dengan sisa kuota tiket per acara tersebut. Dan juga kita mempunyai 3 chart acara, yaitu chart pie, chart column, dan chart basic line. Selanjutnya adalah menu pemesanan. Baik, di menu pemesanan ini terdapat fitur-fitur sama, ada tambah, ubah, hapus, dan ekspor Excel. Di sini sama tambah ini
untuk menambah sesuai dengan atribut apa yang ada di pemesanan, dan juga ubah juga sama untuk mengubah apa yang ada di atribut pemesanan. Kemudian di sini fitur-fitur pentingnya yaitu ada tanggal daftar, di mana jika kita tambah tanggal daftarnya, maka akan sesuai dengan apa yang ada di acara ini. Akan sesuai. Misalkan di development ini tanggal 26 misalkan untuk tanggal mulainya. Nah, di sini tanggal daftar ini akan tidak lebih dari tanggal 26 ini, tidak bisa seperti itu. Caranya gimana? Kita tangkap dulu dari sini. Di sini nanti akan tampil acara-acaranya untuk menangkap tanggal-tanggalnya. Caranya itu ada di codingan, di pemesanan juga, pemesanan rate dia, pemesanan insert. Di sini akan ditangkap datanya, kemudian di indeksnya. Di sini untuk menampilkan tanggalnya yang ini, dia nangkapnya di sini untuk tanggalnya. Tidak lupa untuk menulis ID-nya dulu, tanggal daftar ini. Nantinya di sini akan menangkap tanggal daftarnya agar menulis jQuery. Kami menggunakan jQuery untuk memerintahkan agar tidak lebih dari tanggal acaranya, seperti itu. Itu untuk tanggalnya. Kemudian di sini juga terdapat fitur di mana kita perlu. Di sini akan total harga akan auto terjumlahkan. Kemudian 3 misalkan. Maka tanggal ini akan dikalikan sesuai dengan apa ya harganya. Misalkan satu harga 20 misalkan. Ketika kita klik 3, maka akan otomatis dijumlahkan. Caranya itu gimana? Seperti tadi ada di sini, di inspect tadi. Kita tangkap dulu datanya di sini. Untuk harganya dari acara tadi. Kemudian nantinya di sini juga pakai ID, dia tangkapnya dari sini tadi ya, dari yang ini nih, harganya, sama di tanggal juga dari sini. Kemudian di sini kita tulis ID-nya, ID total harganya, dan juga ID jumlah. Nanti di sini kita panggil ID-nya untuk ininya. Habis itu di sini kami menggunakan fungsi keyup, di mana fungsi keyup ini jika kita klik ini maka harganya akan nampil, itu namanya keyup. Lalu di sini untuk pembagian fungsi-fungsinya seperti untuk selected-nya, untuk hasil value dari jumlah belinya, terus habis itu total harganya. Nah, di sini untuk perhitungannya di sini jumlah beli dikalikan dari harga beli. Maka akan tampil dihitungnya, kemudian total harga ini akan kita set di sininya, seperti itu. Maka akan tampil seperti ini. Jika kita simpan, maka datanya itu akan ke database. Seperti itu. Lanjut ke laporan detail pemesanan. Pada laporan detail pemesanan ini ada fitur-fiturnya, yaitu untuk melihat rows-nya, untuk merekap data-datanya. Selanjutnya ada copy, dan bisa mengekspor juga datanya untuk ke CSV, Excel, PDF, dan bisa untuk print. Pada laporan detail pemesanan ini ada nama, tanggal daftar, tema, jumlah pembelian, dan total harga. Untuk lebih menunjukkannya pada laporan detail ini yaitu daftar, tanggal daftarnya dari pemesan, sesuai pemesannya untuk mendaftar. Selanjutnya ada total harga yang sesuai dengan jumlah pembelian dari si pemesannya tadi. Untuk rows bisa diklik 10, 20, 25, 50, dan all untuk melihat semua data-datanya. Selanjutnya ke laporan kuota acara. Baik, di laporan kuota acara juga sama seperti yang terjelaskan, ada fitur show 5 rows, copy untuk copy datanya, terus ada untuk download CSV-nya, download Excel-nya, download PDF, dan bisa ngeprint. Di sini juga ada terdapat berbagai atribut di mana untuk menampilkan jenis acara, total acara, dan total kuota acara. Di sini jenis acara ini sesuai dengan apa yang ada di jenis acara ini. Ada seminar, workshop, dan sharing knowledge. Nah, total acara ini ada 2.
kenapa ada 2? Di sini ada menunjukkan untuk berapa sih tema atau tema dari seminar ini. Misalkan seminar ini ada 2 tema, misalkan ada development dan pemrograman web. Nanti maka akan ditulis 2 gitu. Nah, di total kuota acara ini akan menunjukkan 54, di mana kuota acara ini diambil dari total acara ini. Misalkan ini kan seminarnya ada 2. Nah, habis itu misalkan satu yang acara development ini misalkan ada kuotanya ada 30 dan yang pemrogram web kuotanya ada 24, maka akan dijumlahkan dan hasilnya akan 54 seperti itu. Itu untuk total kuota acaranya. Nah, untuk codingannya itu ada di laporannya. Baik, kami akan menunjukkannya di laporan kuota acara di modelnya. Di modelnya ini di sini nih untuk menunjukkan total acaranya, untuk menjumlahkan setiap temanya. Jadi kami menggunakan count. Jadi count kita ambil dari data acara per tema dan kita aliasin dari total acara. Kemudian untuk total kuota acara ini kita menggunakan sum, di mana kita jumlahkan semua yang ada di acaranya ini, kemudian kita jumlahkan kuota tiketnya per tema. Jadinya kita aliasin sebagai total kuota tiket. Nantinya aliasin ini akan kita taruh di controller seperti ini di sini. Maka datanya akan tampil seperti ini. Nah, baik, untuk chartnya kita menggunakan 2 chart, yaitu ada pie dan kolom. Nah, pie-nya ini menunjukkan perbandingan dari total kuota acara dari yang ini, yang sum ini. Gimana caranya? Caranya yaitu ada di pie laporan kuota acara di sini. Di sini ada di modelnya. Di sini kita ngambil sum juga sesuai dengan yang grafik tadi, rekap dengan sum untuk grafiknya. Jadi untuk menunjukkan semua perbandingan total keseluruhan dari kuota acara per jenis acara. Kemudian juga di sini juga sama di chart kolom. Di chart kolomnya juga sama, kita menggunakan sum dari perbandingan total kuota per acara. Kita lihat di kolom. Di kolom model ini. Ini kita menggunakan sum. Mengambil dari acara per kuota tiket. Dan dialiasin total kuota tiket. Seperti itu. Lanjut ke laporan penjualan tiket. Oke. Di layar terdapat laporan penjualan semua tiket per tanggal. Terdapat field, tanggal daftar, dan total harga semua acara. Di total harga semua acara itu akan dihitung hasil penjualan tiket di semua jenis acara. Dari jenis acara seminar, workshop, dan sharing knowledge pada tanggal 28 bulan April. Dengan totalnya itu 40.000. Lalu dan juga terdapat field yang di paling bawah, total. Kami menggunakan increment. Bisa kita lihat pada codingannya. Laporan penjualan tiket controller. Line 49. Oh ya, di situ terdapat di mana data total di increment. Jadi setiap pembelian tiket pada hari sesuai tanggal daftar itu akan di-increment atau dihitung dari field setiap total semua harga. Yang sebelumnya sudah dijumlahkan dengan sum. Situ terdapat sum, tabel pemesanan, field total harga alias total semua harga. Oke, baik lagi ke demo aplikasinya. Dan juga terdapat chart basic line. Pada chart ini terdapat grafik total penjualan keseluruhan per tanggal dari tanggal 28 sampai seterusnya. Bisa kita lihat codingannya. Line laporan penjualan. Oke, di line 12. Ya, bisa dilihat di line 12 kita menggunakan sum pada tabel pemesanan.
dengan field total harga alias total semua harga. Itu akan menyesuaikan dengan total semua harga yang ada di halaman laporan penjualan tiket tersebut. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.